alat vital itu untuk tugas beranak cucu. Kejadian 1 ayat 28. Sementara alat vital ketika Yesus lahir itu kan dalam keadaannya sebagai manusia dan dia disunat pada hari ke-8. Memang tujuannya itu hanya untuk menggenapi hukum Taurat, Pak Tide, ya, tidak untuk Galatia 4 ayat 4. Galatia 4 ayat 4, dia takluk kepada hukum Taurat. Ya, saya menyebutnya dia tidak punya nafsu seks, jadi tidak mungkin dia nafsu seks seperti itu. Tapi kok punya alat vital? Kan supaya disunat, tidak mungkin jempolnya yang disunat. Lalu ini berkembang kulit katan, kan yang disunat itu kulit katan, ya. Sedangkan Kisah Para Rasul 2 ayat 31, dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Lah kulit kan bukan daging, jadi potongan kulit katan Yesus ya membusuk, hilang, termasuk keringat, termasuk ya, segala sesuatu lah. Jadi HMC minggu di layar membawa fakta tak ada yang tersamar. Polikarpus berusaha jatuhkan Islam, namun semua fitnah kini terbongkar terang. Naik Tuntung, Edis Mim dan Saifuddin, semua disikat dengan bukti yang mengalir. Setiap dusta kini berbalik arah, tak ada ruang untuk kebohongan bersembunyi lagi. Polikarpus menangis dan menjerit karena kebenaran tak bisa dibungkam dengan fitnah. Segala cara mereka lakukan untuk hentikan Dr. Akal, namun cahaya takkan pernah kalah oleh kegelapan. Fitnah dilontarkan, laporan polisi jadi senjata, namun kebenaran berdiri teguh tanpa tergoyahkan. Jadi HMC terus ungkap segala dusta, satu demi satu semua terbongkar nyata. Setiap video adalah lembaran kebenaran, setiap kata menghapus kebohongan yang disebarkan. Mereka yang dulu bicara lantang tanpa dasar kini terdiam karena bukti tak bisa diabaikan. Dr. Akal di sana dengan tenang dan sabar menjawab satu persatu tuduhan palsu yang mereka lempar. Mereka coba membungkam dengan cara kotor, namun nyatanya kebenaran tetap bersinar lebih terang. Polikarpus menangis dan menjerit karena kebenaran tak bisa dibungkam dengan fitnah. Segala cara mereka lakukan untuk hentikan Dr. Akal, namun cahaya takkan pernah kalah oleh kegelapan. Fitnah dilontarkan, laporan polisi jadi senjata, namun kebenaran berdiri teguh tanpa tergoyahkan. Jadi HMC terus ungkap segala dusta, satu demi satu semua terbongkar nyata. Mereka berusaha menghilangkan suara kebenaran, namun tak ada cara untuk menutupi kenyataan. Dr. Akal berdiri tanpa rasa takut, karena yang benar tak akan goyah oleh ancaman. Jadi HMC adalah bukti nyata bahwa dusta tak bisa bertahan selamanya. Kebenaran akan selalu menang pada akhirnya, meski mereka berteriak dan mencoba menghalangi jalannya. Polikarpus menangis dan menjerit karena kebenaran tak bisa dibungkam dengan fitnah. Segala cara mereka lakukan untuk hentikan Dr. Akal, namun cahaya takkan terbongkarlah oleh kegelapan. Fitnah dilontarkan, laporan polisi jadi senjata, namun kebenaran berdiri teguh tanpa tergoyahkan. Jadi HMC terus ungkap segala dusta, satu demi satu semua terbongkar nyata. Mereka bisa berusaha membungkam dengan ancaman, tapi kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Dr. Akal dan Jadi HMC adalah suara yang takkan pernah diam saat dusta menyebar. Kebenaran itu cahaya yang tak bisa dipadamkan, meski mereka mencoba, meski mereka menghalangi. Segala tipu daya mereka hanyalah sia-sia, karena kebenaran tak akan pernah mati. Mati, 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 mati. Jadi HMC terus ungkap segala dusta, satu demi satu semua terbongkar nyata. Mereka berusaha menghilangkan suara kebenaran, namun tak ada cara untuk menutupi kenyataan. Dr. Akal berdiri tanpa rasa takut, karena yang benar tak akan goyah oleh ancaman. Mereka berusaha menghilangkan suara kebenaran, namun tak ada cara untuk menutupi kenyataan. Dr. Akal berdiri tanpa rasa takut, karena yang benar tak akan goyah oleh ancaman. Jadi HMC adalah bukti nyata bahwa dusta tak bisa bertahan selamanya. Ya teman-teman, kita tahu Ratu Entok sudah ditangkap oleh Polda Sumatera Utara lantaran menyuruh seorang pria yang ada di foto HP-nya
Ya, jadi ada foto HP di mana pria tersebut berambut panjang ya, atau sebagian teman-teman bilang rambutnya gondrong. Ratu Entok menyuruh dia untuk memotong rambutnya, mencukur, ya, mencukur rambut supaya rambutnya itu jadi cepat. Dibilang lebih laki, ya, lebih laki gitu. Dan kita tahu itu jadi polemik, jadi perdebatan, jadi bahan untuk didiskusikan oleh para apologet di seluruh dunia tentunya. Bahwa foto ini apa benar nih? Foto dari Yesus itu sendiri. Dan kali ini kita akan mendengarkan dari seorang pendeta mengenai tanggapannya atas kejadian tersebut, atas foto tersebut, bahkan teman-teman, ya ini bahkan nih paling sadis nih teman-teman, ya, bahkan sampai dikatakan bahwa kulit khitan dari Yesus itu ternyata membusuk. Ini cukup mengejutkan. Yang ngomong bukan saya ya, ini di garis bawah ini. Yang ngomong adalah pendeta HTD bahwa kulit khitan Yesus itu membusuk. Ini cukup membingungkan kita. Karena ada statement yang keluar dari Tuhan, yang keluar dari Elohim, itu adalah Elohim. Ya, bagian dari Elohim adalah Elohim. Yesus dianggap Elohim oleh teman-teman kita Kristen karena dia adalah firman yang keluar dari Elohim. Kalau begitu, bukankah khitan, ya, kulit khitan adalah bagian dari Yesus itu sendiri? Apakah kulit khitan itu bukan Elohim? Ini membingungkan kita juga gitu ya. Membingungkan. Oke lah, kita dengarkan saja penjelasan dari pendeta very clear. Apakah kali ini akan bisa clear atau malah membingungkan kita lagi? Karena biasanya malah membingungkan kalau dia ngomong. Ya, kita dengarkan dulu. Terkait masalah ini yang sedang menjadi satu polemik Pak Tidi. Terkait masalah Ratu Entok Pak Tidi. Apakah yang menjadi persoalan itu nantinya apakah benar wajah Yesus itu seperti yang ada di dalam handphonenya Ratu Entok itu Pak Tidi? Mungkin Pak Tidi bisa kasih pencerahan. Ya. Itu RE itu sebenarnya dari kelompok apa sih, Kristen atau bukan? Bukan. Ya Muslim, dia transgender Pak Tidi. Oke lah ya. Mempermasalahkan wajah Yesus ya, yang wajah Yesus sekarang ini yang beredar itu versi pelukis atau perupa Leonardo da Vinci. Ya, itu hidup tahun abad 16 lah, 15-16. Salah satu karya paling fenomenal disebut Salvatore Mundi yang dibeli oleh MBS. Itu di situ memang wajahnya ya seperti itu. Leonardo da Vinci sendiri mengakui, aku ini cuma ngelukis menurut versiku. Ini sudah diketahui di mana-mana, gitu. Saya itu hanya melukis sosok Yesus yang waktu itu abad segitu saya berbagai info saya melakukannya sebagai seorang seniman. Sebagai seorang seniman kami melakukan itu. Dia sama sekali tidak konfirmasi dengan Alkitab. Sedangkan Alkitab sangat jelas ya. Yesus memberikan firman kepada Paulus, suruh nulis yang namanya tudung kepala, itu rambut. Ya. 1 Korintus pasal 11. Itu terus dibaca situ. Ya, di situ laki-laki yang beribadah kepada Allah tidak boleh gondrong. Kalau dia gondrong itu menghujat Allah. Semua rasul gitu. Tidak ada yang gondrong. Dari mana 11, Pak ATD? Ya. Pak ATD tahu kalau semua rasul itu tidak boleh gondrong. Ayatnya di mana Pak ATD? Itu 1 Korintus 11 ya. Sebentar. 1 Korintus 11 baca saja. Sekitar ayat ke-4, 5, 6 daerah situlah. Pokoknya laki-laki itu mencerminkan kemuliaan Allah, ya, dia tidak boleh memakai tudung kepala. Ya, tudung kepala itu nanti di ayat bawahnya, satu perikop itu, ayat bawahnya tudung kepala adalah rambut yang panjang. Kalau wanita itu harus berambut panjang, kalau laki-laki tidak boleh berambut panjang. Itu ayat Alkitab yang ditulis oleh Paulus, tentu saja diilhamkan oleh Yesus. Oke. Terus, gini Pak Tidi.
kan sudah ada yang mengakui dari pihak itu, kan kasusnya sudah viral ya. Dari pihak pelapor itu sudah mengakui kalau itu sebagai simbol, sebagai ikon. Menurut pemahaman Pak HTD terkait masalah simbol terus ikon daripada kekristenan, apakah gambar-gambar yang ada di handphonenya Ratu Entok yang dipermasalahkan, apakah benar sesuai dengan narasi yang ada di dalam kitab suci kekristenan? Apakah itu bisa disebut sebagai simbol atau ikon, Pak HTD? Ikon Kristen itu salib. 1 Oh, Korintus salib. 1 ayat 18. Pemberitaan tentang salib. Ikon Kristen itu salib. Salib doang, cross nggak ada. Yesusnya masih dipenteng di salib, nggak ada. Oh, nggak Ikon ada. Kristen itu salib, ya. Pemberitaan tentang salib 1 Korintus 1 ayat 18. Ya, Valen, saya mau kasih tahu ke semua ya, Yesus itu tidak meninggalkan jejak. Nggak ada jejak Yesus. Apa coba? Nggak ada. Termasuk waktu itu juga gambar-gambar Yesus nggak ada. Sekali lagi Leonardo da Vinci sudah mengakui saya itu cuman gambar. Sudah diakui saya itu cuman gambar. Leonardo da Vinci dalam imajinasi saya sebagai seorang seniman. Ya. Kalau kita lihat gambarnya misalnya Salvatore Mundi atau The Last Supper ya, Yesus perjamuan terakhir tuh yang ada mejanya ada gitu. Itu imajinasinya dari Leonardo da Vinci. Gitu. Nah, yang di HP-nya RE saya nggak tahu ya yang mana ya, saya juga nggak tahu ya yang mana yang ada di HP dia. Tetapi menurut saya ya ini salah kaprah lah ya. Ya, kalau memahami Yesus yang seperti beredar sekarang, ini sudah diakui oleh Leonardo da Vinci. Saya itu cuman gambar, saya itu cuman mengimajinasikan Yesus. Kagak cocok dengan ayat Alkitab, kagak cocok, gitu loh. Oh, gitu. Iya. Berarti ya, saya termasuk orang yang pertama kali ya. Saya termasuk orang yang pertama kali yang membuat tayangan Yesus itu tidak mungkin gondrong. Itu tayangan saya udah berapa tahun lalu. Apa yang menjadi alasan Pak HTD bahwa Yesus ini tidak mungkin berambut panjang? Gitu? Ya itu tadi Alasan 1 Korintus 11. 1 Korintus 11 itu menghujat Allah. Laki-laki Yahudi berambut panjang itu menghujat Allah. Gitu. Itu yang menjadi dasar utama dari Pak HTD. Iya, ada ayatnya tuh. 1 Korintus 11 mungkin di ayat-ayat 4, 5, 6 daerah situlah. Jadi nggak mungkin seorang laki-laki, termasuk sekarang juga di tempat kami nggak boleh laki-laki gondrong. Tapi di tempat lain yang mereka yang ngaku-ngaku Kristen, pemimpinnya pada gondrong-gondrong dan itu bangga lagi. Oh, gitu Pak Tidi. Iya. Nggak boleh ya, nggak boleh berambut gondrong. Kalau perempuan harus berambut panjang, itu yang disebut tudung kepala. Tudung kepala itu bukan veiling ya, bukan apa itu jilbab, bukan kerudung, bukan. Tudung kepala itu rambut yang panjang. Malah kebalik-balik, ada yang ngakunya PDT perempuan rambutnya cepak, itu kan kebalik-balik itu ya. Sementara yang laki-laki rambutnya gondrong. Bentar Pak Tidi. Memang apakah di dalam kitab suci itu, di kitab sucinya Pak Tidi ya sebagai praktisi Kristen, apakah seorang wanita yang rambut pendek terus pakai tudung, apakah itu keliru di dalam perspektif kitab suci Pak Tidi? Kalau sebagai orang yang menyembah, sebagai orang Kristen, keliru. Perempuan harus berambut panjang tuh, jelas itu. 1 Korintus 11, mungkin ayat 16. Ya, seorang perempuan harus berambut panjang, itulah tudung kepala. Apalagi dia memberitakan tentang firman ya, misalnya di dalam ibadah usia emas, di dalam retret itu kan boleh perempuan, boleh ya. Itu tidak boleh cepak rambutnya, nggak boleh. Ya itu ayat Alkitab, tapi yang ngeyel ya banyak. Udah dikasih tahu masih aja. Emang ada yang ngeyel gitu Pak Tidi, sekalipun kitab suci dari Pak Tidi. Oh. Ada. Yang ngaku pendeta rambut gondrong kan banyak. Oh gitu. Iya. Tapi bukankah itu sudah menjadi satu apa ya, budaya, tradisi gitu, sampai
sampai ada sebuah gambar-gambar yang seperti itu gitu loh Pak Tidi. Yang belum tahu, ya kita maklum yang belum tahu. Tapi kan saya ngasih tahu ini sudah 2 tahun yang lalu lewat berbagai tayangan YouTube saya, ya sudah ngasih tahu Yesus tidak mungkin gondrong. Ya. Perempuan tidak boleh berambut cepak, nggak boleh. Itu ayat Alkitab kok. Anda mau lawan ayat Alkitab? Jangankan ayat Alkitab, Tuhan aja dilawan kok, Allah aja dilawan kok. Dari mana Allah Anda bisa tahu? Dari mana Pak Atidi tahu? Allah itu satu. Allah itu satu, dilawan jadi 3. Buktinya mana Pak Atidi? Harus ada bukti dong Pak Atidi. Mereka sering bilang itu kok. 3 pribadi dalam satu. Bukannya itu ayatnya, bukannya itu Trinitas Pak Atidi. Yang 3 di dalam satu. Makanya saya ngomong ayat Alkitab nulis Allah itu esa itu satu. Allah aja dilawan sama dia. Bagi kami Allah tidak satu. Apalagi hanya soal rambut. Allah aja dilawan sama dia. Allah itu 3 tapi satu. Mana ayatnya Allah kan satu? Enggak, bagi kami 3 tapi satu. Allah aja dilawan kok. Udah dikasih tahu Allah itu satu. Dilawan sama dia. Tapi kan dalam narasi mereka kan gini Pak Tidi, sebentar. Di dalam narasi mereka kan mengatakan bahwa ada 3 pribadi Allah di dalam satu kesatuan Pak Tidi. Nah itu kan ngelawan kuadrat. Pertama pribadi, mana ada Allah pribadi. Allah itu roh. Yohanes 4 ayat 24. Enggak ada Allah pribadi. Iya, ada pribadi 1, pribadi 2, ada pribadi 3. Udah pribadi jadi 3 lagi. Habis jadi 3, digabung jadi 1. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Matematika dari mana? Ya, tapi kan sudah diberitahu. Pak Atidi dulu kan pernah ada di wilayah tersebut gitu loh Pak Atidi. Ada 35 tahun saya. Ada 35 tahun. Titik baliknya 18 Mei 2018 itu titik balik saya. Ya. 18 dari ini Pak Tidi, dari perspektif Yahudi, laki-laki Yahudi berambut panjang, apakah ada sejarahnya Pak Tidi? Justru di dalam Yahudi bisa jadi ada ya, bisa jadi ada. Pertama memang dulu belum, mungkin alat cukur juga belum terlalu familiar ya. Dan, tapi yang sebentar Pak Tidi, yang rambut panjang satu yang di perjanjian lama itu kan cuma Simpson aja yang terekam Pak Tidi. Cuman Simpson, iya, cuman itu Simpson. Tapi dalam berbagai versi yang mempelajari Yahudi katanya juga kalau Musa kan jenggotnya panjang ya, lalu mereka ini janggutnya saja panjang ya, kemungkinan rambutnya juga panjang gitu, bisa juga begitu ya. Tapi belum ada ayat yang mengatakan bahwa kalau kamu berambut panjang di dalam beribadah kepada Allah, kamu menghina Allah, kamu menghujat Allah, itu belum ada. Itu baru ada di 1 Korintus 11. Belum ada waktu itu. Tapi orang-orang mengira ya atau menafsir karena janggutnya itu panjang ya, embun turun dari janggutnya misalnya seperti itu. Ada ayat seperti itu. Lalu dia berpikir rambutnya juga panjang. Seperti embun dari Bukit Hermon menempel di janggutnya. Nah, seperti itu. Gitu. Terus ada lagi nih Pak Tidi terkait masalah Yesus disalib. Saya mendengar dari narasi Pak Esra Soru, apakah benar Yesus itu disalib dalam keadaan telanjang Pak Tidi, tanpa memakai busana? Ayat Alkitab menulis mereka melepas jubahnya, ya. Terus gini, Bapak Ibu Saudara, Romawi juga masih punya etika. Masih punya etika ya, tidak mungkin telanjangnya bulat, tidak mungkin ya. Dia juga ada yang namanya etika juga ya, pastilah itu sudah lumayan modern kok Romawi pada tahun segitu itu ya. Oke, kalau memakai sekedar penutup aurat, oke, kita bisa terima karena
baju dan jubahnya dilepas. Baju dan jubahnya dilepas ya. Tapi terus ditelandangi tidak sampai ya enggak lah, yang gitu mah enggak lah ya. Karena kita juga tahu mereka sudah lumayan modern, ada persidangan, sudah ngerti lah, ada persidangan, ada baju kebesaran, ada itu ngerti lah. Kalau dibilang sekedar alat penutup Taurat, it's okay, gitu. Tapi nggak benar-benar telanjang gitu Pak Didi. Waktu disalib. Ya mereka juga ada etika lah, ada etika seperti itu. Jadi kalau misal begini Pak Didi, ada seseorang hamba Tuhan yang mengatakan bahwa Yesus itu disalib dalam keadaan yang telanjang tanpa memakai busana, apakah itu bisa dikatakan salah Pak Didi? Salah lah, karena ayat Alkitab hanya menulis maka jubah Yesus dan pakaiannya dilepas, jubah dan pakaiannya, lalu jubahnya diundi, ya, pakaiannya dibagi-bagi, ya, cuman sampai segitu ya. Saya tetap memakai yang namanya orang Romawi, ini kan tradisi Romawi ya, itu sudah lumayan punya adat, punya nilai-nilai moral ya. Hakimnya saja ya pakai jubah kebesaran ya, terus ada seperti itu, jadi tidak mungkin lah ya apa ya tidak mungkin lah terus telanjang betul-betul nggak sehelai benang pun, itu ya enggak lah. Berarti ada something di situ Pak Didi ya, ada sesuatu yang keliru dalam narasi itu. Mengatakan telanjang bulat, betul-betul bulat, nggak ada satu helai benang pun, ya itu salah lah. Tidak mungkin seperti itulah. Oke. Ini mungkin dari teman-teman yang mau bertanya silakan komentar di bawah, tapi saya meminta kepada teman-teman kalau bertanya itu ilmiah ya, ilmiah yang akademis, jangan bertanya itu seperti orang menghujat ya, karena menghujat itu kan nggak boleh ya kan. Benar nggak Pak Didi? Ya bertanya aja, tanya, nanti kan saya jawabnya pakai ayat, saya jawabnya juga kita ini seperti barusan saya hanya menjawab ayat Alkitab menulis sampai jubahnya dan pakaiannya dilepas. Hanya sampai situ ayatnya. Tidak berarti terus maaf nih, apakah celana dalamnya Pak? Itu ya enggak lah. Oke, silakan yang mau tanya. Saya ini ada pertanyaan ini dari ini. Saya pernah mendengar kalau di dalam iman kekristenan dibolehkan merusak dan membakar kitab suci agama. Apakah ini benar? Saya rasa ini nggak pernah ada ini Pak Atide ya. Karena saya pernah menjadi seorang Kristen. Enggak lah, enggak ada kayak begitu. Oke. Enggak lah. Kalau yang saya bilang begini, ini yang saya bilang nih ya. Kitab suci itu ada kitab suci Kristen, ya standar Kristen, dan ada kitab suci yang lain yang ini sumbernya dari ngaku-ngaku Kristen. Saya sering ngomong gini, buang, bakar aja. Nah, itu kitab-kitab yang dari Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, dari Yerusalem, dari kitab-kitab yang lain itu ya, yang sumbernya dari Targum, dari Tanak, dari Talmud. Nah, seperti itu. Itu bukan, atau yang sekarang paling baru TB2, TB1, itu bukan Alkitabnya Kristen. Itu yang saya sebenarnya udah buang aja yang itulah. Kalau mau bicara sama saya pakai Alkitab Kristen. Itu. Apa ini? Kristen nggak ada aturan jadi bebas saja. Wah ini keliru ini kayaknya Pak Tide ya. Keliru ini. Kristen punya aturan kan? Ya. Coba dijelaskan. Kristen itu ada aturannya seperti apa Pak Tide? Ya, standar kekristenan adalah Alkitab. Itu standar kekristenan. Jadi kalau Anda bicara Kristen, aturan standarnya apa? Alkitab. Tapi Alkitabnya tolong Alkitab Kristen. Jangan Alkitab yang lain. Jangan. Alkitab itu udah banyak sekali di sini. Yang paling baru kan TB2 itu. Bahas TB2 nggak ada habis-habisnya itu. Ternyata nggak cocok sama Alkitabnya Pak HTD TB2. Lah memang bukan Alkitab Kristen kok. Gitu.
Oke, saya lanjut lagi. Ini di dunia maya Pak Tide ya. Kan banyak nih sekarang yang bermain di dunia maya dalam konteks apa ya, selalu mengatasnamakan diskusi gitu. Tapi pada realitanya banyak orang itu mengatasnamakan diskusi lintas agama itu hanya sebagai apa ya, sebagai jalan untuk mendiskreditkan agama yang lain, Pak Adi. Ini banyak sekali yang terjadi, Pak Adi. Ya, bahasa saya sarana hujat caci maki. Hmm. Ngakunya debat lintas agama, tapi sebenarnya cuma sarana hujat caci maki. Caci maki. Ya, seperti itu ya. Saya dan saya dengan Valen juga dengan tim yang lain dari Muslim sudah ngasih contoh. Debat itu ada dasarnya ya. Terus yang kita bahas ya kita jawabnya pakai kita, nggak usah hujat-hujat sana. Kita sudah memberi contoh berapa kali debat, Valen. Ya, itu berulang kali. Dialog yang benar ya seperti itu gitu loh. Jadi berdialog lintas keyakinan itu bukan kamu salah, aku benar, bukan begitu. Ya, Anda pengen tahu dari kami seperti ini. Soal Anda imani monggo, Anda imani yang Anda, kami imani kami. Tanya apa saja, ke HTD itu boleh tanya apa saja. Dulu ketika pertama, ingat nggak Valen? Ketika pertama kali kita, ya mohon maaf deh, begini. Ya, kita beda mau apa? Ya kan, pertama kali debat kami dengan almarhum Ko Agustan ya, almarhum. Ya kok kita memang beda ya Ko Henry ya, memang beda kok. Tapi kita tetap bisa saling bertanya, saling itu betul. Ujung-ujungnya memang beda ya, beda. Memang beda kok kita itu. Tapi ya Anda pengen tahu, saya jawab. Anda pengen tahu kan soal ini, tak jawab. Soal Anda imani atau tidak, monggo. Anda mengimani yang iman Anda silahkan. Tapi minimal sudah tahu gitu loh. Oh begitu toh. Nah, terus saya membiasakan memakai Alkitab. Waktu kita debat-debat awal dulu, diketawain orang katanya, Anda tidak mengakui yang namanya kitab-kitab di luar Alkitab yang disebut buku-buku teologi Bapak Gereja. Dulu ketika saya mengatakan tidak ada Bapak Gereja di Alkitab, mereka mengetawain sambil kesel, sambil merah kuping, tapi nggak bisa buktiin. Memang Bapak Gereja nggak ada kok. Ini kan pendapat Bapak Gereja ini. Nah, itu waktu debat-debat kita awal ya. Debat-debat kita awal. Lalu saya munculkan kata toh, Yesus main kelereng segala itu pernah kan dulu awal-awal ya. Yesus main layang-layang. Daripada kita berdebat yang tidak ada di Alkitab, tapi logika kan ada, Pak. Ya udah Yesus main kelereng yuk, Yesus main layang-layang yuk. Ya, sama-sama tidak ada ayatnya. Betul, Pak De. Sesuatu yang memang tidak pernah ada ayatnya secara spesifik, letterlix tertulis di dalam Alkitab gitu, Pak De. Tapi secara logika ada, kan Yesus pernah jadi anak remaja. Pasti dia main hujan-hujanan. Kan di Israel juga ada hujan. Pasti dia main becek-becekan. Kalau layang-layang mungkin belum ada. Ya, tahu mainan apalah di sana. Anak kecil kan pasti main, Pak. Iya, pasti main. Ayo kita debat tuh. Anak kecil main, Yesus kecil. Sama saja kita mendebatin Tritunggal. Ayatnya mana? Ya kalau nggak ada ya buat apa? Itu pertama kali kita dulu debat Valen dengan Ustadz Yusuf Ismail, dengan siapa? Agustan Almarhum. Dondi itu baru sekarang kesini. Ya. Kan udah berapa kali tuh sama Dondi itu? Udah 1, 2 kali. Lebih lah. 2 kali. Iya. Yang offline 2 kali. Intinya itu 3 kali. Kita itu ngasih edukasi ya. Berdialog. Berdialog itu bukan menjadi sarana hujat caci maki, bukan. Ini kayak sekarang nih, ini, ya toh. Ini kan cuma online ya toh. Anda boleh bertanya ke sini, boleh tanya apa saja, silahkan Anda tanya apa saja. Ya, berarti kan nanti jawaban saya semua pakai ayat. Kalau pakai kitab suci tadi ya. Ya. Kalau tidak ada ayatnya, saya ngomong tidak ada. Seperti barusan Valentanya toh, maksimal itu cuman jubahnya dibuka, bajunya, pakaiannya dibuka. Tidak ada kelanjutan apakah
maaf, apakah celana dalamnya dibuka? Tidak ada kelanjutannya. Gitu. Oke, siap. Terus ini Pak Tide, terkait dengan Pak HTD pernah membuat sebuah konten terkait dengan ketika Yesus disunat, ya kan? Terus alat vital dari Yesus itu hanya sebagai aksesoris. Apakah itu benar di dalam sebuah kitab suci yang diimani oleh Pak HTD? Oke. Waktu itu sebenarnya itu reaksi untuk tayangan dari orang lain yang mengatakan Yesus menikah anak namanya Justus. Lalu saya membuat tayangan supaya mudah dipahami. Yesus itu lahir dari Roh Kudus, ya, lahir dari Roh Kudus, laki-laki komplit, ya, tentu saja ada genitalnya juga, makanya Yesus disunat. Tapi ingat, dia tidak mewarisi atau diberi tanggung jawab untuk beranak cucu. Beda dengan manusia. Yang membedakan adalah roh manusia itu punya nafsu seks, kalau Yesus tidak. Lalu untuk apa Yesus punya, saya menyebutnya waktu itu ya genital ya. Punya untuk apa? Untuk Galatia 4 ayat 4 dia harus disunat. Oh, untuk menggenapi hukum Taurat itu Pak Tide ya? Itu, kalau dia nggak punya itu apa yang mau disunat jempol? Kan enggak. Oh ya nggak mungkin lah. Ya orang yang disunat itu kan alat vitalnya kan gitu. Iya benar juga jadi ya. dia harus punya itu, tapi alat vital itu tidak berfungsi untuk reproduksi, tidak. Tidak dipakai untuk itu ya, untuk beranak cucu, untuk berkembang biak. Ya, Kejadian 1 ayat 28 kalau manusia biasa, manusia normal punya alat vital itu untuk tugas beranak cucu. Kejadian 1 ayat 28. Sementara alat vital ketika Yesus lahir itu kan dalam keadaannya sebagai manusia dan dia disunat pada hari ke-8. Memang tujuannya itu hanya untuk menggenapi hukum Taurat Pak Tide ya, tidak untuk bereproduksi. Galatia 4 ayat 4. Galatia 4 ayat 4 dia takluk kepada hukum Taurat. Ya, saya menyebutnya dia tidak punya nafsu seks, jadi tidak mungkin dia nafsu seks seperti itu. Tapi kok punya alat vital? Kan supaya disunat, tidak mungkin jempolnya yang disunat. Lalu ini berkembang kulit katan, kan yang disunat itu kulit katan, ya. Sedangkan Kisah Para Rasul 2 ayat 31 dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Lah kulit kan bukan daging, jadi potongan kulit katan Yesus ya membusuk, hilang, termasuk keringat, termasuk ya segala sesuatu lah. Ya, tapi yang bukan daging ya. Kalau daging tidak bisa binasa, makanya waktu ditusuk ya, waktu dipaku bolong doang, nanti mampet lagi ya, hanya dalam waktu 3 hari mampet, seperti itu. Dagingnya tidak mengalami kebinasaan, karena ada yang nanya juga ya, ujung kulit katan yang dipotong itu kan ujung kulit katan, kulit itu yang disunat gitu. Jadi kalau misal itu Tide sebentar, kalau itu dipolemikan dalam ranah kasus penistaan itu kira-kira bisa nggak sih Pak Tide? Ya enggak lah, karena ayat Alkitab alasannya apa? Alasannya karena apa Yesus, kok? Karena alat vitalnya Yesus itu dalam rangka Galatia 4 ayat 4 takluk pada hukum Taurat. Cuman itu saja fungsinya. Selain untuk sekresi ya, untuk pembuangan air ya, air seni. Buang air kecil, buang air kecil. Ya, berair kecil. Air seninya itu bisa hilang, bisa mengering, bisa hilang. Tapi kalau dagingnya tidak. Berarti bukan masuk dalam kategori penistaan Pak Tide? Ya tergantung ngomongnya ya. Kalau arahnya itu ke apa? Ya? Melecehkan ya. Ya seperti rambut, soal rambut gitu. Kan ayatnya jelas. Kan ayatnya jelas. Ya. Ya, tapi kalau mereka nggak tahu, mereka nggak tahu 1 Korintus 11, akhirnya soal rambut Yesus dimasalahin. Kalau dia tidak tahu Galatia 4 ayat 4 dan Lukas 2 ayat 21, Yesus disunat, ya, menggenapi hukum Taurat, ya mereka
ya cuma ngarang doang. Mereka harus tahu itu, harus tahu ya Yesus itu tidak mungkin berambut panjang. Cuman kadang-kadang orang menyampaikannya itu loh Valen, menyampaikannya dalam nada-nada yang dalam rangka yang mungkin untuk mendiskreditkan, mengolok-olok gitu mungkin Pak. Ya, kadang-kadang tidak pasnya di situ. Tapi kalau dia paham tentang ayat-ayat Alkitab, soal rambut ada ayatnya, soal Yesus disunat ada ayatnya ya. Terus apanya yang disunat, mengapa harus punya alat vital gitu. Kan tidak mungkin yang disunat jempolnya. Itu kan tadi saya menjelaskan seperti itu. Ada ayatnya, dukungan ayatnya, Lukas 2 ayat 21, Galatia 4 ayat 4. Ada dukungan ayatnya semua gitu loh. Tapi apakah benar ketika Yesus datang ke dunia itu benar-benar dalam bentuk fisik secara manusia seperti manusia pada umumnya itu Pak Dede? Termasuk rambutnya, anggota tubuhnya gitu Pak Dede. Oke. Besok kan hari Minggu. Ibadah kami adalah ibadah kami ya. Yesus fisik manusia dibahas, semua dibahas tentang Yesus fisik manusia. Tapi saya kasih bocorannya sekarang. Ya, ketika malaikat berkata di dalam Matius 1 ayat 20, Maria mengandung dari Roh Kudus. Saat itu juga Maria mengandung, sudah ada kehidupan di dalam janin, di dalam perut Maria. Beda dengan manusia normal. Kalau masih manusia normal, hubungan seks suami istri perlu waktu 5-7 minggu baru roh itu masuk di dalam janin, baru ada kehidupan. Ada pertumbuhan janin ya, tapi janinnya belum hidup, belum punya roh. 5-7 minggu menurut ilmu kedokteran, ya ilmu kedokteran 5-7 minggu baru ada kehidupan di dalam janin itu, di dalam perut. Beda dengan Yesus. Ketika malaikat memberitahu Yusuf itu si Maria itu mengandung dari Roh Kudus. Matius 1 ayat 20. Saat itu juga sudah ada janin di dalam perut Maria dan sudah ada kehidupan. Allah itu maha kuasa, menciptakan Adam dari tanah komplit. Ada lakinya, ada rambutnya, ada genital alat vital lelaki, ya, ada kumis, ada itu komplit jadi laki, ya. Kromosomnya juga komplit, darahnya juga sama, ya. Roh Kudus itu kan roh Allah, Roh Kudus itu Allah, ya. Membuat Maria hamil jadi laki-laki komplit, kromosomnya komplit. Saya potong Pak De. Roh Kudus itu adalah Allah yang membuat Maria hamil. Apakah benar demikian Pak Dede? Betul, karena ayat Alkitab menulis kandungan yang ada di dalam Maria dari Roh Kudus. Itu ayat Alkitab. Dari Roh Kudus. Jangan diartikan Roh Kudus menyetubui Maria, ya jangan. Itu dari kuasa Allah. Ya. Ada orang yang menerjemahkan berarti Allah itu punya istri Maria, disetubui oleh Allah. Tidak, yang begitu itu manusia. Bapak sama ibu kita masuk kamar gelap, lalu lahirlah Valen. Itu asal dari bapak, usul dari ibu. Itu yang salah diartikan sama teman-teman Pak Dede. Nah, dikiranya Roh Kudus menghamili Maria lalu bersetubuh. Lalu ada yang ngaku-ngaku Kristen mengatakan Roh Kudus itu istrinya Bapa. Iya. Tadi sampai itu ya, lahir komplit ya, Valen, lahir komplit rambut. Terus Galatia 4 ayat 4 menulis dia takluk hukum Taurat, artinya dia orang Yahudi. Yang takluk hukum Taurat itu Yahudi. Jadi kembali saya mengingatkan, Yesus itu wajahnya pasti Yahudi. Yahudi itu kulitnya ya kayak gitulah, kulitnya kayak begitu Yahudi, hidung-hidungnya juga khas Yahudi itu. Ya, kalau kita lihat orang Arab kan kita tahu, kamu itu Arab ya. Lihat orang India, tahu kamu India ya. Lihat orang bule, kamu bule ya. Lihat orang Yahudi itu sebenarnya cirinya ketahuan Yahudi itu. Kayak gitu tuh Yahudi itu. Jadi wajah Yesus dipastikan wajah Yahudi. Itu loh ya. Bukan wajah Eropa, wajah apa-apa. Bukan wajah Eropa, bukan wajah bukan wajah Afrika, bukan ya wajah Yahudi karena dia takluk pada hukum Taurat Galatia 4 ayat 4. Komplit ya.
soal golongan darah memang tidak ada ya. Kalau ada yang menentukan begini, sesuai dengan kain kafan, oke, ya oke. Sesuai kain kafan Turin misalnya, ya itulah, nggak usah dipercaya kayak begitu ya. Golongan darah waktu itu belum bisa dideteksi, tapi paling mungkin adalah mengikuti golongan darah ibunya. Kalau sudah ada tes golongan darah. Tapi kan kemarin dalam dialog kita lagunya adalah Oh Darah Yesus, kan gitu. Itu lagu. Oke, golongan darah pasti komplit, pasti kromosomnya komplit ya. Punya segala sesuatu lah ya, sistem pencernaannya juga sama dengan manusia, yang membedakan cuma rohnya doang. Valen, karena rohnya itu roh Allah, maka dia tidak mewarisi dosa waris karena bukan hasil persetubuhan suami istri. Dia tidak ada dosa padanya. 1 Yohanes 3 ayat 5, dia tidak berbuat dosa ya, Ibrani 4 ayat 15. Ya, gitu. Sedangkan yang lain-lain mah sama, dia makan juga gitu loh. Makan juga ya, punya pencernaan juga, berkeringat juga, air seni juga, BAB juga. Ya seperti itu. Sama seperti manusia dalam umumnya Pak Tide ya. Pada umumnya, cuma yang membedakan memang rohnya roh Allah, maka dari itu dia disebut setara Allah. Ya, setara Allah itu 12 sampai 29. Setara Allah gitu. Ya karena rohnya roh Allah sementara dia fisik. Ayat Alkitab nulis setara Allah kok. Ya, equal with God, to be like God. Nggak usah ditafsir-tafsir. Ya, equal namanya setara karena Allah itu roh, sementara dia ada roh Allah tapi punya fisik. Ya teman-teman sudah dengar ya bahwa ya penjelasan dari HTD memang itu foto hanyalah imajinasi dari Leonardo. Jelas-jelas pria di dalam foto tersebut itu bukanlah wajah Yesus. Karena zaman dulu belum ada foto. Belum ada foto, belum dilukis juga. Belum dilukis. Bahkan kalau lukisan pun biasanya ngawur, teman-teman. Kita lihat bagaimana lukisan tokoh-tokoh besar di zaman dulu. Tentu saja selalu digambarkan garang, gagah, kan gitu. Raja-raja zaman dulu, itu yang buncit-buncit, pendek-pendek, itu kalau digambar, disuruh lukis atau disuruh buat patungnya, itu pasti buat patungnya yang gagah perkasa. Kan seperti itu. Jadi lukisan dan patung saja nggak cocok. Ngawur gitu. Apalagi ini lukisan yang jauh sekali. Ya, jauh sekali rentang waktunya dari zaman Yesus. Referensinya nggak ada. Cuman dia melukis, ya udah yang penting pria, kan gitu. Yang penting pria dengan pakaian seperti itu. Nah, itu kan barang seni, teman-teman ya. Kalau barang seni ini, ya tahu sendirilah gimana. Dan sekali lagi, ini penjelasan dari HTD ya. Bukan kita yang ngomong. Tetapi fakta yang kita dapatkan bahwa lukisan tersebut adalah lukisan orang dan bukan wajah Yesus. Tetapi diyakini. Sekali lagi ya, ini kan masalah keyakinan. Diyakini oleh teman-teman kita Kristen sebagai gambar Yesus atau lukisan Yesus. Dan ini memang agak beda-beda sih. Kalau di Afrika, setahu saya ya, lukisannya juga beda. Bahkan Vietnam ya, Vietnam dan Korea itu agak beda juga gitu. Jadi memang setiap negara kadang-kadang punya versi masing-masing. Punya gambaran yang mereka imani yang berbeda. Tetapi yang paling besar, paling banyak ya tentu saja yang dikeluarkan oleh Vatikan. Karena Katolik biasanya ngikut gambar yang dikeluarkan oleh Vatikan. Kan begitu. Itu urusan mereka lah, teman-teman. Kalau saya cuma menyampaikan bahwa ini pendeta HTD ngomong seperti ini, teman-teman. HTD yang ngomong ya, sekali lagi. HTD yang ngomong, bukan saya. Jadi jangan malah saya yang difitnah oleh para Polikardus. Oke, sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Pastikan, ya tolong di-like dan juga aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari kita, dan bantu share ya, jangan lupa. Channel ini berbeda dengan Jadid HMJ. Channel ini menghadirkan konten-konten yang berbeda. Jadi pastikan Anda subscribe dan aktifkan lonceng. Sekian dari saya, makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.